18 dari kelas 11 MPLB 3. Dan saya Novila Putri Damayanti absen 24 dari kelas 11 MPLB 3. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk berpantun. Ikan sempat naik tronton. Cakep. Selamat menonton. Hari ini, saya dan Mesya akan memaparkan materi terkait mengapa keberadaan Nica menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia setelah masa proklamasi. Sebelum lanjut ke pemaparan materi utamanya, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu Nica. Nica adalah organisasi semi-militer sekaligus pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyelenggarakan pemerintahan sipil di Indonesia setelah Jepang menyerah. Untuk yang berikutnya, kita akan mencari tahu siapa sih tokoh yang ada di belakang Nica. Nica dibentuk oleh pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu berada di pengasingan London akibat pendudukan Nazi Jerman. Tokoh kuncinya adalah Hubertus Johannes van Mock. Berikutnya, ada tentara sekutu yang dibonceng Nica. Saat itu, Nica membonceng pasukan AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indie, yaitu komando bawahan dari SEAC atau South East Asia Command, yang dipimpin oleh Inggris karena saat itu Inggris ditunjuk sebagai perwakilan sekutu untuk mengurus wilayah Indonesia pasca perang. Mengapa Nica membonceng sekutu? Saat itu Belanda tidak memiliki armada dan tentara yang cukup untuk datang sendiri ke Indonesia setelah hancur oleh Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II. Sesuai perjanjian Civil Affairs Agreement, Inggris atau sekutu bertugas mengamankan wilayah, sehingga Nica memanfaatkan transportasi dan perlindungan militer sekutu untuk menyusupkan pejabat sipilnya kembali ke Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan, tugas, dan misi utama Nica. Yang pertama, tujuan pembentukan Nica. Nica dibentuk dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda atas wilayah Indonesia secara penuh pasca pendudukan Jepang. Kemudian, tugas utama Nica yaitu membangun kembali administrasi sipil, hukum, dan ekonomi Belanda di wilayah-wilayah yang berhasil direbut kembali dari Jepang oleh sekutu. Terakhir, ada misi utama dari Nica, yaitu melucuti pengaruh kemerdekaan Indonesia, kemudian mengamankan aset-aset ekonomi Belanda, seperti perkebunan dan pertambangan, serta menegakkan kembali status Indonesia sebagai Hindia Belanda. Jadi, di sini jawabannya akan saya jawab menggunakan metode STAR: Situation, Text, Action, and Result. Untuk yang pertama yaitu S, Situation atau situasi. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kondisi di lapangan masih sangat fluktuatif, vacuum of power. Tentara Jepang masih ada, namun sudah menyerah. Sementara rakyat Indonesia sedang semangat-semangatnya membentuk alat kelengkapan negara. Di saat yang sama, pasukan sekutu AFNI mendarat untuk tugas kemanusiaan. Namun, mereka membawa personel Nica yang bersenjata dan ingin berkuasa kembali. Yang kedua, task, tugas atau misi. Misi Indonesia yaitu mempertahankan kemerdekaan, mendapat pengakuan internasional, dan memastikan seluruh wilayah ex-Hindia Belanda berada di bawah kendali Republik Indonesia. Sedangkan misi Nica yaitu mengambil alih kembali kendali administratif dari tangan Jepang dan kemudian dari tangan RI, serta menegakkan kembali kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia. Yang ketiga, action, tindakan. Tindakan Nica yaitu
Mereka melakukan provokasi bersenjata seperti pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, mempersenjatai kembali bekas tentara Kenil yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang, melakukan teror di kota-kota besar seperti Jakarta, dan menolak mengakui keabsahan proklamasi 17 Agustus. Nica juga mencoba melakukan infiltrasi ke kantor-kantor pemerintahan RI. Sedangkan tindakan dilakukan RI yaitu rakyat dan pemuda Indonesia membentuk PKR, kemudian TKR, dan badan-badan perjuangan. Terjadi perlawanan fisik yang masif untuk menolak kehadiran Nica, mulai dari pemogokan kerja bagi pegawai yang pro-republik hingga pertempuran terbuka seperti pertempuran Medan Area. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu result atau hasil. Tindakan Nica yang ingin memaksakan kehendak justru mengakibatkan perang kemerdekaan atau revolusi fisik yang berkepanjangan. Nica gagal mengembalikan kekuasaan secara damai karena rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran bernegara yang kuat. Akibat tekanan internasional dan perlawanan gigih RI, Belanda akhirnya terpaksa menempuh jalur diplomasi, meski sering dilanggar, yang pada akhirnya berujung pada pengakuan kedaulatan RI secara penuh pada tahun 1949. Jadi, apa sih kesimpulan dari pemaparan materi tadi? Jadi, secara singkat, kesimpulannya adalah kedatangan Nica menjadi ancaman bagi kedaulatan Republik Indonesia karena Nica adalah simbol kembalinya penjajahan lama dalam wajah baru. Bagi para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia, mengakui keberadaan Nica sama saja dengan membatalkan kemerdekaan yang telah diproklamirkan dengan susah payah. Sekian pemaparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.